Iya bunda-bunda, balik lagi sama aku dan Mbak Sarah di segmen kita yang terakhir tapinya. Selalu deh persembahan untuk bunda nih, kekurangan waktu nggak sih bunda-bunda? Nanti ya aku protes. Supaya bunda-bunda dapat infonya lebih banyak. Nah Mbak Sarah, kita langsung aja ya Mbak ya. Oke. Soalnya pertanyaan aku masih segabruk nih Mbak buat Mbak. Waktunya mepet. Mbak, yang membantu Mbak nih, kan tadi Mbak sebut ada chef, pakar chef, terus ada pakar apa gitu. Nah, Mbak nih bisa merekrut sekian banyak tenaga profesional itu gimana awalannya? Dari yang udah kenal atau gimana, Mbak? Iya, semua itu adalah teman-teman saya juga. Networking. Iya, networking itu pasti. Jadi teman-teman semua, dan kebetulan teman-teman ini memang ya semua pelaku bisnis juga, dan pakar juga, ada yang beberapa bagian pakar di bisnis kuliner, pakar bisnis, mentor juga, coach juga gitu ya. Jadi mereka pas banget kita guide untuk ikut berkolaborasi di sini, dan saya juga bahkan tetap membuka untuk berkolaborasi kepada siapapun yang mau membantu para BKR ini. Ya caranya ya bergabung di bkracademy.com di apa website kita itu gitu. Jadi memang mereka semua teman-teman, dan dulu kan saya juga dari dulu juga udah kesana kemari juga ya, ketemu dulu pernah jadi presenter, jadi narasumber kita juga kan jago-jago tuh. Jago-jago. Aku gemeter loh mau wawancara presenter. Aduh, terus. Jadi narasumbernya kita libatkan lagi gitu. gitu. Dan memang tidak ada hal yang pernah saya lewatkan untuk ketemu orang, itu pasti sesuatu akan terjadi di depan. Gitu. Luar biasa loh Mbak Sarah dan teman-teman ini ya. Jadi hitung-hitung ilmunya Mbak Sarah nggak berhenti ya. Mbak dan teman-teman Mbak tuh nggak berhenti. Ini namanya kan sharing ilmu ya. Iya, betul. Dengan background Mbak punya bisnis kuliner juga gitu-gitu kan ya. Nah lalu apa sih yang jadi latar belakangnya Mbak Sarah concern tentang UMKM bisnis kuliner rumahan ini? Oke, jadi concernnya ya sebenarnya BKR bisnis kuliner rumahan, UMKM itu semuanya masuk jadi satu sebenarnya seperti itu ya. Ya saya sejak tahun 2016 memang baru membuka bisnis kuliner. Dulu tuh saat itu saya memang jadi presenter TV untuk UKM. Untuk UKM, jadi memang khusus untuk UKM gitu. Kita membuka wadah, saya dulu mendirikan namanya RWI ya, Rumah Wirausaha Indonesia, membuka wadah untuk para UKM siapapun, baik pemula yang belum, yang sudah berjalan bisnisnya, kita tampung di situ, kita interaktif untuk tanya jawab seputar bisnis mereka, para UKM ini gitu loh. Dan di situ saya pernah dibilang gini, gimana Mbak Sarah, jangan cuma jadi motivator doang, bisa nggak jalaninnya kuliner gitu kan? Ditantang nih ceritanya via WhatsApp. Akhirnya saya justru di situ lah tantangan itu yang membuat saya akhirnya harus bisa, karena kita mengajar tanpa saya bisa kan jadi semua teori ya. Iya betul. Jadi saya coba bikin kuliner juga. Nah itulah saya ngerasakan betapa beratnya mama-mama, bunda-bunda yang berbisnis kuliner atau bisnis apapun itu. Ya dimulai dari awal tanpa pengetahuan misalnya nih ya, hanya ada hobi. Terjun bebas aja terjun gitu. Bebas itu gimana? Itu kendala-kendalanya seperti itu saya. Itu ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri. Dan itu tanya keep in touch banget sama UKM. Ingin membantu mereka untuk bisa lebih besar gitu. Jangan sampai hanya modal ikut-ikutan atau pengennya modal terus kan ada juga ya. Kita harus bangkit, harus punya produk yang baik. Mbak coba dipikir deh, kita produk UKM itu sekarang ini kalah sama luar kan. Iya. Ya, banyak produk-produk luar yang masuk ke Indonesia. Kuliner aja udah banyak lagi kalimat-kalimat tago kaki apalah bahasa-bahasa kuliner yang dari luar sana. Sementara produk Indonesia itu kuliner Indonesia itu banyak sekali, enak sekali. Ya kan produk kita kan luar biasa, rempah-rempahnya juga kaya. Secara daerah kita banyak gitu loh Mbak. Aceh, Pulau Jawa. Ya benar itu. Jadi sayang sekali kalau UKM kita tidak kita giatkan untuk bisa mengembangkan produk Indonesia, mengangkat makanan khas dari daerah-daerah di Indonesia sendiri ya Mbak ya. Luar biasa. Dan ternyata bunda-bunda, niatnya Mbak Sarah ini mulia banget loh. Dengan pernah mengalami kesulitan saat
mulai bisnis kuliner, nggak pengen bunda-bunda susah kayak beliau dulu mungkin. Iya, betul. Jadi sukarela ngajarin ya sekarang Betul, ini dengan benar. kondisi pandemi seperti sekarang ini. Benar, Mbak. Nah, Mbak, lanjut nih ke pertanyaan aku berikutnya. Aku kan iseng ceritanya buka-buka web bkracademy.com nih ya Mbak ya. Mbak boleh dong jelasin tentang program yang dipunyai sama BKR ini. Kan ada 3 aspeknya nih Mbak. Ya. Jadi program kita memang ada 3. Balik lagi program itu adalah kenapa muncul pasti karena kendala, gitu kan. Nah, kendala inilah yang kita jadikan program. Pertama adalah aspek kewirausahaan dan manajemen usaha. Kalimatnya berat, kayaknya kewirausahaan dan manajemen. Tapi pada saat kita menerapkan kepada para UKM itu sangatlah simple. Dari mulai cara memotivasi mereka, cara memulai usaha itu harus bagaimana kan gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Jangan pada saat kita jualan ini saya bahasa simpelnya ya untuk pelatihan ke mereka. Pada saat jualan ada yang protes, "Duh, makanannya nggak enak, Bu," gitu ya. Padahal itu bikinnya ngulaninnya udah enak gitu, udah cakep. Diprotes begitu, testimoninya nggak baik, dia down. Sehingga dia akhirnya besok nggak mau jualan lagi, kapok. Malu. Itu biasa banget tuh, Ya sering kan? banget itu ada kayak gitu tuh sering Nggak banget. laku, malu, nggak muncul-muncul di grup tuh. Ya itu kayak gitu-gitu kita ajarkan. Jadi memotivasi mereka untuk keep spirit, untuk terus bisa jadi marketing handal. Coba lagi. Belajar ya. Itu satu. Lalu teknik inovasinya, kita ajarkan bagaimana berinovasi untuk produk itu. Jadi jangan hanya misalnya sorry to say bolu, ya bolu aja, dikotakin aja, begini gitu, enggak. Kita bikin berbagai macam, rainbow cake, atau dengan cara pakai apa ya. Jadi inovasi-inovasi itu yang membuat bahasa-bahasa milenial ya, yang laku di pasaran gitu loh. Jadi cara fotonya, teknik foto juga. Jadi nggak hanya sekedar jepret-jepret, nggak harus juga pakai kameramen yang canggih. Kita pakai handphone yang ada, kita ajarkan foto yang menggugah selera. Sehingga orang tuh kan, kita jualannya nggak kayak di pasar, orang beli cobain. Iya. Kalau ini kan jualnya online, jadi cuma liatin aja. Liatin foto sampai ngiler gitu ya, habis itu pesan gitu ya. Gitu. Jadi gimana caranya biar ngeliatin kok pengen gitu ya. Jadi gitu caranya. Jadi ngajarin gimana foto biar orang tuh ngiler mau beli gitu. Itu teknik inovasinya ya. Kemudian memahami keuangan. Nah, ini banyak banget kendala para UKM memanage modalnya. Betul. Saya sampai punya video yang saya sebarkan kemana-mana, kayaknya udah viral juga tuh kalau saya ketemu Dadu ya katanya. Dadu itu dapur duit. Tulis. Terus. Dapur duit. Jadi dapur duit itu saya ngajarin cara memanage keuangan. Ada dompet satu khusus penghasilan offline, satu rekening yang hasil online. Gitu. Jadi kalau online itu otomatis ya ini ya transfer ke bank gitu loh. Itu saya ajarkan begitu, dan bagaimana mengelola uang dapur tidak dicampur dengan uang keluarga. Jadi sampai bahasa simpelnya saya kalau lagi ngajar, pada saat lagi dapat cash ya, dapat uang gitu, anaknya minta, "Ma, aku minta jajan dong ke depan." "Ini ambil, ada uang," gitu ya. Kayak gitu itu jangan. Jadi jangan melakukan hal itu. Sehingga kita memberikan yang simpel, uang termanage untuk bahan baku, kemudian untuk prosesnya ya. Terus untuk sampai ke packaging biayanya, dijual lakunya berapa, labanya berapa, langsung putar lagi. Jadi seperti itu di manage banget. Gitu. Itu pun dikasih tahu Detail banget. Situ, ya? Detail bang. Sampai ada yang bilang, "Bu, tapi saya ada keperluan pengen bayar rumah." Asik. Itu kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya itulah pertanyaan-pertanyaan yang memang kita juga membuka pertanyaan kepada mereka. Kan ada interaksi yang online itu ya. Nah, kalau itu nggak kejawab, mereka bisa bertanya online lewat WhatsApp saya. Kapanpun 24 jam saya jawab. Gitu untuk mereka. Boleh nih nanti di-share nomornya gitu ya Mbak ya. Terus gitu, itu aspek satu ya. Masih ada 2 lagi nih Mbak. Keduanya ada tentang teknik pengolahan kuliner. Jadi kita mengolah bahan kuliner itu kita ajarkan mereka supaya benar-benar pandai dalam memilih bahan yang kualitas bagus. Jadi jangan sampai, karena kualitas rendah akan menghasilkan bahan makanan yang rasanya kurang ya kan. Ada yang sama-sama, maaf nih, ada makanan tepung terigu, sama-sama tepung terigu, yang ini bisa ngembang, yang ini bisa melempem gitu loh. Nah itu kan satu kegagalan, apalagi kalau UKM ya, BKR, sayang banget uangnya habis terbuang.
Jadi, hanya untuk coba-coba. walaupun memang harus trial berkali-kali ya, tapi itu kita edukasi dulu gitu, gimana caranya supaya kue itu jangan sampai mendem, nasi jangan sampai basi, kayak gitu-gitulah ya. Kita berikan teknik-teknik pemahaman bahan baku, kemudian dengan chef juga itu akan memberikan, jadi bagaimana tepung yang berprotein tinggi, yang sedang, yang rendah itu juga harus paham. Margarin, mentega itu perbedaannya bagaimana, pengembang, pelembut itu bagaimana, komposisinya bagaimana, itu kita ajarkan secara detail. Free loh di hari Minggu itu, bebas mereka tanya jawab tentang itu. Bun, aku tahu baru mau nanya, nunggu momennya, udah dijawab duluan. Kalau yang gratisan mau Bunda Saya ngeliat wajahnya gitu, bertanya bayar nggak sih? Iya, kebaca ya Mbak ya. Ada warna merah apa di mataku, terus Mbak? Oke, itu paham. Lalu dapat memasak aneka menu, jadi satu menu itu bisa masak berbagai macam aneka masakan, bisa satu bahan bisa 5 menu gitu ya. Itu kan kreativitas supaya mereka tidak buntu di satu produk kayak gitu. Lalu ya banyaklah dari kemasan juga. Nah, untuk kemasan sekarang juga lagi booming nih Mbak. Mereka itu bisnis kuliner rumahan, jangan salah. UKM juga jangan salah, jangan dianggap kecil. Mereka tuh udah melakukan inovasi packaging dengan teknologi yang tinggi. Misalnya frozen. Tahu dong. Iya, sekarang kan pada pengen beli frozen food ya, pempek di frozen gitu kan. Itu butuh peralatan vakum yang berinovasi teknologi tinggi. Jadi vakum yang seperti apa? Nah, itu kayak gitu-gitu kita ajarkan. Gitu loh Mbak, secara detail. Jadi mereka juga ya karena kan namanya makanan di frozen artinya akan menimbulkan bakteri masuk, ya kan gitu. jadi mudah berbau, berjamur dan lain-lain. Bayangin kalau kita jadi beli. kalau hanya pakai kontainer biasa itu kadar keawetannya lebih pendek daripada makanan yang di frozen pakai vakum gitu ya Mbak. Betul. Jadi kita ajarkan gitu, yang simpel-simpel yang kira-kira bisa disimpan di rumah tapi awet, nggak membahayakan gitu ya. Itu kita ajarkan juga Mbak. Lalu terakhir ya aspek modal, pasti ujung-ujungnya modal untuk pengembangan usaha. Kenapa kita ada memberikan ini? Bagi mereka para UKM dan BKR ya, pebisnis kuliner ini, kalau memang dia sudah mengikuti pelatihan, berbagai macam pelatihan, sudah bagus, tekniknya udah oke, packagingnya oke, pengawetannya juga udah bagus, tidak menyalahi aturan ya, otomatis dia harus naik kelas. Nah, cara naik kelasnya kita sudah ada bagaimana cara memberikan permodalan kepada mereka. Dari siapa permodalannya? Ya para stakeholder yang memang care di sini. Dan banyak banget dari kementerian juga ada, pasti untuk itu dipinjemin atau gimana? Dipinjamkan modal. Oke. Enak banget. Jadi udah nggak capek. Tapi memang mereka harus giat ya, harus benar-benar dari sosmednya juga bagus. Oh gitu. Jadi nggak ada, kalau jadi gini, tadi kan diajarin cara promonya, packagingnya, apa segala macam gitu kan sama BKR Academy gitu. Tapi untuk marketingnya sendiri ya masing-masing pelaku UMKM kuliner ini. Masing-masing. Benar-benar berusaha dan berjuang gitu. Ada nggak pertanyaan dari mereka? Kalau follower saya cuma dikit, gimana Mbak gitu? Itu gimana tuh? Solusinya apa Mbak? Solusi sendiri gitu. Ada banyak pertanyaan pribadi kayaknya gitu ya. Soalnya enggak. Jadi kalau saya ngasih tahu sama mereka, apalah artinya followers, asik. Kalau nggak ada yang beli. Terus yang lihat siapa Mbak kalau nggak ada followersnya? Bener loh. Followers juga. Itu hanya angka di bawah kita yang memfollow kita. Karena mereka memfollow belum tentu juga membeli. Tapi banyak yang dia melihat, tidak nge-like, tidak memfollow, tapi dia beli. Yang mana pilih? Pasti pilih yang beli. Sekarang ya dong. Ngelihatnya di mana Mbak kalau dia nggak follow kita? Itu saya ajarin Mbak. Itu saya ajarin. Ada di situ. Ada. Jadi gini, cara ngelihatnya adalah saya mengajarkan mereka bagaimana kita tahu persis sosmed kita, IG kita, Facebook kita ya. Jadi contohnya 2 itu deh yang paling mudah buat mama-mama gitu. Facebook, IG. Kalau kita tidak mendalami bagaimana kita jual. Gitu kan? Gimana kita mau laku pasaran? IG itu kan punya sarana banyak banget di situ. Jadi sarananya bisa menjual gratis, dilihat banyak orang, tapi dibeli, ya kan? Bisnis. Ada insight-nya. Insight-nya itu ada, mereka bisa, coba deh Mbak Renia bisa misalnya lagi searching baju etnik deh, baju etnik, fashion etnik nih. Sekarang, nanti 2 jam itu akan keluar tuh, kalau Mbak Renia buka lagi, keluar baju-baju etnik. Tiba-tiba muncul. Oh, I
Iya, 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 paham, paham, Dia aku paham. membaca, membantu iya. kita untuk kita nyarinya apa sih? Nah, kita akan diberikan sama mereka. Sudah sangat luar biasa saran dari mereka kalau kita tidak manfaatkan. Ibu guru, calon siswa, Ay, terima nggak? ya aku salaman loh sama siswa baru dari Aceh nih. Iya, tadi pagi baru terbang. Aduh ya ampun, Mbak Sarah luar biasa. Nah, Mbak, tadi kan aspek-aspek yang pertama Mbak sebut tuh aspek kewirausahaan itu ya. Ya. Di BKR Academy Online ini gitu, aku perjelas ya supaya bunda-bunda tahu nih kalau bunda mau ikutnya tuh kelasnya online. Jadi bukan bunda yang di daerah di mana tuh harus terbang ke Jakarta masuk kelas kuliah tuh enggak. Iya benar, karena kita sampai seluruh dunia loh, sampai seluruh dunia. Iya betul, Seluruh ada di New Indonesia. York. Oh, ada di New York juga. masuk, di New York masuk, kemarin di Malaysia juga masuk, bahkan kita langsung masak juga online. Dipraktekkan langsung. Oh, ada ininya juga, ada kelas prakteknya juga. Waktu kemarin kita isi dari ASEAN malah. Dari ASEAN, chef-chef dari sana, dari kedutaan besar juga masuk. Itu langsung olahan dari Thailand, gimana. Jadi diajarin, sampai bahannya belinya di sini loh, ini loh, gitu. Enak banget ya. Dan semua gratis ya info itu ya Mbak? Gratis. Bun. Gratis, bukan SALE, sale itu bukan Bun. Gratis Bun, lebih parah lagi dari sale. Gratis. Tis banget ya. Oke, fix lah aku siswanya berikutnya. Oke, Mbak Sarah luar biasa loh informasi yang Mbak share tentang BKR Academy. Mudah-mudahan bunda-bunda tertarik. Nah sekarang giliran Mbak Sarah untuk please kasih dong tips atau cara untuk bunda yang mau coba buat usaha sendiri. Dan kasih tahu juga Mbak, mereka bisa gabung ikut BKR Academy ini, caranya bagaimana? Oke. Pertama yang cara gabungnya dulu ya. Cara gabungnya gampang, ikuti aja, follow aja sosmed kita di IG BKR Des Academy. Kemudian di Facebook juga bisnis kuliner rumahan. Kemudian di website bkrdesacademy.com. Nah, itu ada langsung masuk ke anggotaan, udah ikutin aja. Isi aja. Itu otomatis masuk database kita dan akan selalu kita kirim by WhatsApp undangan-undangan setiap acara. Oh gitu. Oke. Ya, itu untuk cara gabungnya ya. Jadi gampang banget. Terus tipsnya ya Mbak. Tipsnya buat mama-mama semua. Kalau punya bisnis sendiri itu memang jauh lebih indah dibandingkan kita bekerja sama orang lain atau diam tanpa impian ya. Jadi caranya sekarang masalahnya kan cara memulainya tuh bagaimana? Itu banyak kendala di situ. Jadi cara memulainya pertama kita harus punya impian besar. Impian jangan rendah-rendah, bikin yang besar sekalian. Enggak jadinya halu nggak Mbak? Enggak ya, jangan berhalu-halu. Jangan halu juga. Iya, impian besar yang harus dibuktikan tentu dengan kerja keras kita ya, usaha kita. Terus yang kedua adalah berbisnis itu harus dengan passion, hobi kita. Jadi kalau kita hobi, otomatis hasilnya akan wow. Ya dong, kita hobi hasilnya akan wow. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Jadi banyak bisnis, lagi booming ini ikutan bisnis ini, booming itu ikutan bisnis ini, bakal hancur di tengah jalan. Jadi kita harus passion banget, hobi banget yang sesuai kita. Misalnya Mbak Renia hobinya tadi bikin kue ya udah bikin kue aja jalaninnya gitu. Tapi kalau hobinya untuk makeup ya makeup aja, jangan sampai pindah tapi tanpa pelajaran, tanpa mempelajari apa-apa. Kalau mau pindah silakan, tapi harus belajar kan berarti. Kalau hobi kan sudah ada artnya di dalamnya. Itu yang kedua. Lalu ketiga, belajar juga dari orang sukses. Jadi kalau kita tuh harus mengosongkan gelas kita pada saat kita ketemu orang, apalagi itu orang sukses. Kalau kita penuh, ketemu orang besar, dia ngomong apa-apa, udah air luber aja kan. Iya, betul, jadi kita harus kosong, kita selalu tanya, oh iya, langsung diresapi, diamati sama kita, kira-kira cocok nggak nih buat kita, gitu kan. Kalau baik buat kita, terapkan. Begitu itu. Terus jangan takut dengan gagal. Karena kegagalan adalah kalau di quotes life keberhasilan ya, pangkal keberhasilan. Kalau saya kegagalan itu adalah belajar. Saya berkali-kali Mbak dari dulu, dari usia saya 32-an ya sampai sekarang gagal. Tapi saya belajar, alhamdulillah saya sekarang bisa seperti ini. Jadi kita harus belajar dan jangan sampai mengalami kegagalan 2, 3 kali, 4 kali. Itu bahaya. Iya, belajar dari kegagalan. Betul, juga. Betul, belajar dari kegagalan. Dan terakhir adalah support keluarga, itu sangat penting. Karena dengan kunci sukses terbesar dalam bisnis adalah support dari keluarga.
bisnis harus tetap berjalan tapi keluarga is number one. Itu saya. Widih. Gitu. Bisa dicontek tuh Contek, motonya. Bisa. Bisnis apa tadi Mbak? Bisnis tetap berjalan, Tapi keluarga is number one. nomor satu. Luar biasa. Bunda-bunda, akhirnya selesai nih. Habis sudah pertanyaan aku untuk Mbak Sarah. Nanti deh offline aja ya aku tanya lagi. Siap. Lebih detailnya lagi. Mbak Sarah, terima kasih banyak. Sama-sama. Buat ilmunya, buat informasinya. Semoga bunda-bunda di rumah termotivasi untuk bergabung di BKR Academy. Belajar untuk usaha UMKM kuliner yang dimulai dari dapur sendiri. Iya, betul. Aku sama Mbak Sarah harus pamit dulu nih bunda-bunda. Selesai sudah program persembahan untuk Bunda episode kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode persembahan untuk Bunda yang lain dengan topik dan bahasan yang akan lebih seru lagi. Ya bunda-bunda semuanya, Bunda cerdas, keluarga bahagia, aku dan Mbak Sarah pamit mundur dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share program persembahan untuk Bunda Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Dah.